Izin mau nanya Ustadz, perjuangan untuk pemuda menurut Ustadz. Pertama, pemuda mesti membuat komunitas. Komunitas pemuda hijrah, komunitas mantan petato, komunitas jombloan sejati, komunitas bisnismen muda, komunitas hijabers, komunitas biker suhan, komunitas pemuda, pokoknya komunitas. Dua, setelah komunitas, dan dengan komunitas ini dia punya grup. Besok kita ahad kemana, besok kita touring kemana, besok kita program tablik akbar apa, besok. Jadi dibuat semangat, nggak bisa sendirian. Yang kedua, setelah punya komunitas, istiqomah. Makanya grup-grup itu yang tidak hadir sekian, harus ada punishment, harus ada rule of the game, aturan. Yang melanggar harus ada hukuman. Setelah itu barulah husnul khatimah. Jamaah, istiqomah, husnul khatimah. Sepakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hukum meninggalkan pekerjaan untuk berangkat ke kajian. Dia punya kerjaan, ditinggalkannya kerjaannya, pergi dia ke pengajian. Apakah meninggalkan kerja tersebut juga akan dihisab nanti di akhirat? Mohon penjelasannya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang bekerja di kantor atau PNS itu terbagi dua. Yang pertama, yang menjadi pelayan masyarakat yang memang diambil waktunya. Dia mesti standby linmas antara pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. 8 jam dia digaji, 1 menit 1 detiknya digaji dengan uang negara. Maka oleh sebab itu dia mesti standby di sana selama 8 jam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah dia bukan diambil waktunya, tapi dia melaksanakan tugasnya. Kalau tugasnya sudah selesai, selesai. Dia ada tugas, kewajiban, selesaikan. Selesai tugasnya. Nah, bagi kelompok yang kedua, selesai tugas, kebetulan dia cepat, siap selesai, kosong, maka dia pergi mendengar pengajian sholat zuhur kantor dekat, ada tablik akbar, hadir. Adapun orang yang mesti standby, maka dia ada masyarakat yang mengurus akte kelahiran, mengurus surat pengantar untuk camat segala macam. Mana dia tidak ada pergi pengajian. Ingat, kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya di soal di hadapan Allah SWT. Sekecil faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hasil dari makan haram tadi, haram dimakan menjadi darah daging, na'udzubillah. Jaga makanan, doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hukumnya mengganti hayya 'alas shalah ketika azan. Sallu fi rihalikum, karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ketika terjadi wabah, fungsi azan dua. Pertama, ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua, ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang aja ngamuk. DKM tak mengaji. Pengurus masjid, bapak pengurusnya, ya. Ngaji tidak, gaya bukan main lagi, maju ke depan. Adapun sedekah masjid kita pada bulan ini adalah 200 juta. Itu duit DKM, bukan untuk dibangga-banggakan, bagikan itu semua untuk kemakmuran masjid, untuk kemakmuran masjid.
Kalau kotak itu untuk sedekah, bagikan untuk jamaah fakir miskin yang susah makan. Apa pula dibanggakan duit masjid? Mudah-mudahan DKM kita mau mengaji. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes, tak batal. Masuk ke mata, tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat, tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus. Itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas, disemprotkan, tidak batal. Karena dia tidak masuk ke dalam. Hanya melapangkan rongga pernafasan. Saya sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak dan saya menganggap adik kakak. Apa hukumnya Pak Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah. Padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada, dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua, haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak, haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz, mana ada? Itulah, ini mestinya ditanyakan ke konsultan pernikahan Dr. Zulfadli LCMA. Bukunya akan keluar 44 tanya jawab pernikahan. Kantor di Jalan Sekuntum, lantai 2, toko UAS Original Store. Apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain, dia tidak hanya di tangan tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam, maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Apa tanggapan Ustadz atas lirik lagu Aisyah? Aisyah itu ibu saya. Yang mengatakan Aisyah itu ibu saya Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Muhammad SAW itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu saya.
Lalu kemudian keponakan saya yang perempuan, anak adik saya, bertanya tentang neneknya. Dia masih gadis, masih umur belasan tahun. Maka saya ceritakan, Aisyah itu pipinya merah, kemudian mesranya dia dengan, karena begitulah bahasa milenial. Lalu kemudian cerita saya tentang neneknya ke cucu yang generasi milenial ini didengar oleh kakak ibu saya. Cerita saya ke cucu ini didengar, mendengar cerita itu, kamu gak sopan, masa emakmu kamu sifati seperti itu. Bahasa yang saya pilih waktu itu sebenarnya untuk ponakan saya, yang milenial itu, yang masih muda belia itu. Tapi didengar oleh orang tua, dia katakan gak layak, itu bahasa ke ibumu gak cocok, gak sesuai seperti itu. Kedua-duanya sayang. Saya sayang ke keponakan saya, maka saya pakai bahasa yang saya pilih, itulah yang sesuai untuk milenial. Saking sayangnya saya tidak mau cucunya ini lupa pada neneknya. Tapi juga abang ibu saya sangat sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin kami menjadi anak yang kurang ajar, sehingga menyifati suatu sifat yang tak layak untuk ibu kami. Begitulah orang kalau sudah terlalu sayang. Oleh sebab itu jangan lupa, ketika pilihlah kata-kata. Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru. Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhum. Kalaulah manusia ini tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin dan percaya kritik-kritik itu tidak menjatuhkan, tapi menyelamatkan kita semua. Maka bagi insan seni, jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofia, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata, karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sepanjang 50 tahun. Dan ini ada mudekan di sini yang tadinya juga pernah mahasiswa saya yang mulia. Karena alih generasi ini kadang-kadang itu Pak, pesan itu tidak sampai berkelanjutan. Karena sampai hari ini kita rasanya yang saya dapat dari guru ngaji kampung saya dulu Pak. Karena Rasulullah kita kan sudah lama sekali Pak. Tapi pesan beliau itu kan sepanjang masa Pak, dunia akhirat. Nah bagaimana Pak kira-kira tipsnya dari Bapak? Bagaimana Pak LPTK ini, UNJ ini punya fungsi Pak yang juga sepanjang masa bisa abadi? Kami tetap akan berjuang Pak, bahwa pendidikan ini UNJ core-nya adalah pendidikan. Apapun yang terjadi tetap mempunyai fungsi utama adalah pendidikan. Karena janji Bappenas ini dijadikan perluasan mandat, bukan ganti nama sekedar gitu, tapi hanya perluasan mandat. Core-nya tidak mudah. Jadi intinya bagaimana Pak kami bisa bertahan supaya namanya LPTK ini tetap menjadi pendidikan Pak, di mana upaya memuliakan manusia. Karena terus terang Pak, saya akhiri walaupun ini ada tim biruan di sini, saya tadi kasih selamat kepada penyelenggara. Kok Anda bisa masuk ke kampus kami? Terima kasih Pak, dari Bapak tahu jawabnya. Semua. Ya. Baiknya langsung saja. Mungkin yang dua lagi nanti tidak ditujukan ke saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amat sangat terhormat posisi saya hari ini mendapat sambutan dari ibu dengan pengalaman yang luar biasa. Bak kata pepatah orang Melayu, sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Artinya ibu 50 tahun, setengah abad di sini, setengah umur saya 24. Artinya saya tidak menjawab, hanya sekedar apa yang saya tahu saja, bahwa pendidikan ini tak lepas dari tiga. Yang pertama, anak didiknya.
Insya Allah anak didiknya kami berempat ini insya Allah mampulah membangkitkan semangat mereka insya Allah. Gimana adik-adik? Semangat ya? Dari bunyinya nampaknya kami gagal. Karena di mana-mana ibu, setiap saya masuk kampus itu tatap masa depan, bangkitkan semangat, takbir. Begitu selesai acara, lesu lagi dia. Paling enggak dia pernah bermimpi. Karena orang yang tidak pernah bermimpi tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi insya Allah anak-anak didiknya, insya Allah kami bangkitkan semangatnya Bu. Yang kedua, itu adalah penyelenggaranya. Kalau tingkat bawah dari mulai TK Al-Quran, SD, SMP, SMP IT, madrasah, pondok, sampailah civitas akademika, universitas. Tentu universitas harus bergantung pada pihak yang ketiga, yaitu pemerintah. Jadi tiga ini adalah tidak bisa dipisahkan. Maka pemerintah harus ada support dana. Saya ingat, saya dulu pernah juga kuliah 2 semester di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2 semester, habis itu saya pindah ke Maroko karena uang kuliahnya saya ngutang, nggak bayar. Habis itu saya pindah ke Maroko, dapat beasiswa. Kemarin saya diundang ke UKM, saya bilang saya nggak tamat di UKM. Kata mereka ada peraturan baru, 4 hari belajar sudah dianggap alumni. Jadi saya sudah dianggap alumni UKM. Jadi waktu itu saya di UKM itu 2003. Saya di UKM 2003. 17 tahun yang lalu. Itu gaji dosen, gaji pokoknya 7.000 ringgit. Kali 3.000 rupiah 21 juta. Sedangkan saya golongan 3D, gaji pokok 2,5, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul semua 5 juta. Itu dulu. Sekarang saya sudah keluar dari PNS, bukan karena gaji itu, tidak, tapi karena satu dan lain hal. Artinya memang 20% kita berharap acara ini diliput di dunia dan di akhirat insya Allah, supaya yang menonton acara ini pihak-pihak yang, tapi Bu, saya satu sisi ada positifnya kehadiran kami, tapi di beberapa tempat yang saya hadir itu habis saya pulang tempat itu diperiksa loh Bu. Mudah-mudahan UNJ tidak insya Allah, karena kami rame-rame. Karena kita tak ada niat apa-apa, tidak ada macam-macam. Yang penting bahwa dengan ini bagi adik-adik bangkit semangat, dosen-dosennya terus bersemangat, dan cita-cita ibu insya Allah didengarkan oleh, apalagi hadir bersama kita Pak DPD, tolong Bapak sampaikan nih Pak ke atas, karena kalau tidak Bapak akan ditanya malaikat nanti. Saya yakin dan percaya 3 unsur ini yang akan membangkitkan sehingga cita-cita ibu dan cita-cita kita semua, karena kita semua adalah guru, digugu dan ditiru, apapun namanya. Di Malaysia namanya pensyarah. Pensyarah karena dia mensyarah, menjelaskan. Di tempat kita namanya dosen. Saya lama mencari arti dosen itu nggak ketemu. Lama-lama baru saya dapat dosen. Rupanya artinya gajinya 2 sen. Tapi insya Allah setelah ini akan ada kebaikan-kebaikan di depan. Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW para perang Badar, saat tidak ada miskin, susah, semua harta tinggal di Makkah. Ketika perang Badar itu menang, Nabi tidak minta tebusan itu untuk dibayar dengan uang, tapi orang kafir musyrik yang tertawan bisa ditebus dengan mengajar 10 anak Ansor tulis baca. Jadi waktu di zaman Nabi, ada yang lebih mahal daripada materi, ada yang lebih mahal daripada harta adalah ilmu pengetahuan. Dan dalam literatur bangsa kita sebelum Islam datang, ketika dulu masyarakat Hindu dan Buddha, yang paling dimuliakan adalah orang-orang yang bisa tulis baca. Karena mereka itulah yang mencerdaskan masyarakat saat itu. Maka pada saat ini, kalau mau dilihat local wisdom masa lalu bangsa kita, baik kembali ke agama ataupun ke pesan sosial lokal, maka kita mestinya tetap memuliakan guru, karena gurulah yang mampu memanusiakan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Pak sebagai negara, saya adalah perdana malaikat, jadi nggak diambil sendiri. Karena begitu saya tahu ada acara ini, karena dulu rasanya ini
Baik ini ya, prodi pendidikan agama Islam, saya menyampaikan di sana. Jadi rasanya pertama saya untuk apa yang terjadi, terutama visi ya, dan insya Allah kalau kata saya dari kata sama. Sekarang jalannya sebentar, tapi nanti saya bisa luar biasa. Ramai, itu saya berharap jangan sampai meninggalkan PIJ ini. 50 tahun saya di sini Pak, sejak itu. Dan kami dulu pertamanya itu semua berusaha bahwa dulu namanya pertamanya FKIP Pak, cabang dari itu. Dan setelah itu IK, juga kesempatan bertulis sendiri. Sekarang menjadi bapak dulu setelah universitas. Karena tanggung jawabnya begitu besar, kemampuannya terbatas, maka sekarang yang justru formnya yang pendidikan itu yang rasanya memprihatinkan. Jadi, tadi ada acara tentang dari Munajroh, saya tahu, mudah-mudahan izin gak izin saya dapat kesempatan masuk. Jadi kalau tadi tidak ada bertanya Pak, maka saya bertanya. Tapi nggak ada niat satu di antara 4 itu Pak, kami ingin bertanya dari hati. Saya dibesarkan, tadi nggak dikasih pada suatu, tapi saya terima kasih sendiri Pak. Terima kasih. Saya Pak pertamanya dari SBB Pak, tahun 54, umur 12 tahun. Dulu kami tamat SD, bisa masuk SBB, istilahnya sekolah guru B. Dengan harapannya setelah 4 tahun bisa jadi guru SD Pak. Tapi alhamdulillah 3 tahun saya nggak usah jadi guru, dikasih kesempatan untuk masuk SGA Pak, sekolah guru A. Itu asramanya di Padang Panjang Pak, asramanya. Kita tahu bahwa Belanda ini sepertinya beda dengan Inggris Pak. Dia nggak begitu ikhlas gitu kalau daerah jajahannya itu menjadi pintar. Kalau Inggris nggak, sampai sekarang masih bersahabat ya, walaupun Pak Indonesia dan lain-lain. Tapi namun begitu, saya masih sampai saat ini meyakini Pak, sejak apapun memang Allah Maha Adil. Setiap apapun ciptaannya ada jeleknya, negatifnya, tetapi juga ada baiknya. Tergantung kita mengambil hikmah. Nah, kami pernah punya rektor perempuan kedua Pak. Tapi yang pertama selalu berpesan, silakan masuknya apa saja, istilahnya yang kita kenal banyak itu ubi, tetapi keluarnya mesti apa kira-kira mesti kentang. Jadi bisa dinikmati oleh semua. Rasanya nggak ada pantangan yang kentang ya, makan ubi itu ada. Jadi jujur aku tadi Pak, saya berharap hari ini kedatangan Pak Solar ke sini yang kita tahu siapa beliau, TV One gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan membawa perubahan besar ke akar ini. Saya tetap mimpi Pak yang namanya UNJ ini tetap menjadi LPTK. Karena janji Bappenas UNJ ini formnya adalah pendidikan. Karena saya pahami dari SBB sampai dengan hari ini Pak, nama pendidikan itu fungsi utamanya adalah upaya manusia memuliakan manusia, bukan memanusiakan manusia. Jadi ada kata mulia di situ. Nah, mungkin kesempatan hari ini Pak, saya minta mumpung keberadaan Bapak di sini. Barangkali sebagai pengantar Bapak bisa paham gimana risaunya saya Pak untuk meninggalkan. Pertanyaan Bapak Doktor, Pak dosen tentang pengalaman pribadi. Di kampung kami, negeri Melayu, ada nama istilahnya tepung tawar. Jadi beras putih, beras kuning dengan bunga-bunga ditaburkan untuk menyambut tamu atau melepas jamaah haji. Orang tanah Batak Mandailing menyebutnya upa-upa tondi. Orang Aceh menyebutnya pesejuk. Ada kemiripan. Lalu itu dipermasalahkan sebagian tokoh agama. Ketika saya kecil, saya tanya kepada ayah ibu saya, mengapa kita masih melakukan itu?
Jawab ibu saya, kakekku, datuk dia, namanya Syekh Abdurrahman. Kakekku 7 tahun di Makkah, kitabnya 3 kereta lembu, tak pernah mempermasalahkan itu. 3 kereta lembu itu maksudnya dulu buku itu dibawa pakai kereta lembu, menunjukkan bacaan dia banyak. Itu selalu terngiang di kepala saya. Kakeknya baca buku 3 kereta lembu. Ibu saya tidak pernah cerita tentang Superman, Batman, Wonder Woman, tidak pernah. Dia hanya selalu bercerita tentang kehebatan kakeknya, bahwa kakeknya belajar di Makkah, bahwa kakeknya belajar di Patani, bahwa kakeknya membaca kitab sampai khatam kulit ke kulit. Itu memotivasi saya untuk membaca, dan kelas 3 SMP, tamat sanawiyah, saya datang ke imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Habis subuh saya datang ke rumahnya. Syekh, saya mau sekolah ke Mekah. Lama saya itu terdiam. Dia tanya, kau kelas berapa? Kelas 3. Kau tamatkan dulu aliyah, baru nanti datang ke sini lagi. Jadi pertama, perlunya orang tua memotivasi anak dengan cerita-cerita terkait dengan buku. Yang kedua, saya sampai ke Mesir bulan September. Ujian bulan Desember. September, Oktober, November. Hanya punya waktu 3 bulan untuk membaca. Satu pelajaran sudah ditulis oleh dosen diktat. Yang paling tipis 200 halaman, paling tebal 500. 14 mata kuliah plus Quran 2 juz mesti selesai. Kalau tidak lulus, beasiswa berkurang 25%. Kalau 2 tahun tidak naik, putus. Kalau 3 tahun, DO tidak dikasih tiket pulang, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi motivasi kedua saya membaca adalah karena takut. Maka diktat itu saya baca 3 kali. Baca pertama, saya baca sebelah kanan buku, sebelah kiri kamus Munawir. Baca kedua, saya garis. Yang penting merah, yang agak penting hijau, yang tak penting tak saya garis. Baca ketiga, karena saya mudah bosan baca, saya ringkas. Ayat saya hafal, hadis saya hafal, ucapan ulama saya hafal, yang kira-kira sulit saya mengingatnya, itu saya ringkas. Sehingga buku yang 300 saya ringkas menjadi 5 lembar bolak-balik dengan tulisan kecil sekali. Sehingga kalau ada kawan-kawan mau minjam ringkasan saya kasih aja. Karena dia tak akan bisa baca itu. Selesai itu, lalu kemudian saya kuliah ke Maroko, saya tinggal di asrama. Karena biaya hidup tinggi. Kalau rumah di Mesir $100 2 kamar, di Maroko $400. Tidak cukup untuk membeli alat-alat elektronik, habis semua untuk makan. Maka saya tidak punya laptop. Saya baca di kampus sampai maghrib baru saya pulang. Makan siang gratis. Saya gratis-gratis ingat. Jadi habis keluar jam 12, sholat zuhur, habis itu saya baca, saya tulis. Nanti sampai ke asrama, yang saya tulis itu baru saya tulis di komputer. Ternyata manfaatnya 2 kali. Saya baca sekali, nulis sekali. Ada hikmah di balik itu semua. Di kampung, di Mesir, di Maroko. Setelah pulang, saya lama di Jakarta. Menulis buku, menterjemah buku. Saya menterjemah buku, 1 halaman itu dibayar 9.000. Jadi 1 hari saya bisa menerjemah buku 20 halaman. 1 hari 20 halaman. 1 bulan saya menerjemah buku sekitar 500 sampai 600 halaman bahasa Indonesia. Buku yang saya terjemah semuanya 40 buku. Setelah jual naskah, buku itu tidak terbit lagi. Setelah sekarang, buku itu penuh di Islamic Book Fair. Mereka cetak ulang. Terjemah Abdul Somad, tapi saya tak dapat duit. Jadi penerbit itu dia simpan, setelah saya viral, saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Kalau tahu dulu nggak saya jual itu. Jadi, saya banyak membaca ini dibuat oleh nasib. Lalu kemudian ketika menulis disertasi, saya banyak dapat buku dari kawan-kawan. Ada penulis buku bestseller Haji Backpacker. Penulisnya Dr. Agung Irawan dari Jogja. Dia menulis di FB, apa arti kemerdekaan bagi Anda? Yang bisa menjawab, dikirim 1 buku. Kebetulan waktu itu saya sedang makan durian di Pulau Bintan. Saya jawab, kemerdekaan adalah ketika makan durian tidak khawatir kolesterol. Dia kirim buku 1 kotak.
Maka hampir semua referensi tentang Syekh Hasyim Asy'ari itu dari Agung Irawan, sebagian dari Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Jombang, Darul Ulum. Saya menulis disertasi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia. Hal tebalnya 637 halaman. Ketika sudah selesai, orang banyak terheran-heran. Saya kira mereka heran bagaimana isinya. Ternyata mereka heran, kau nulisnya kapan? Padahal saya fokuskan sekian bulan, hampir setengah tahun, saya fokus menulis. Kerja saya hanya membaca, menulis, sholat, membaca, menulis, sholat. Tak ada ceramah, handphone mati semua. Karena kondisi dan keadaan. Nah, jadi satu sisi ada motivasi orang tua, satu sisi ada kondisi keadaan. Kemudian saya kalau ngisi pengajian paling lama 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana selalu saya ulang. Lebih dari itu pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan tulis di kertas. Kenapa saya suruh tulis di kertas? Supaya ketika kertas datang saya bisa baca. Kalau saya tahu jawabannya langsung saya jawab. Kalau saya tak tahu jawabannya saya bilang, apa ini nggak berkualitas? Padahal saya tak tahu. Sehingga ketika diupload di internet orang heran, Ustadz tahu segalanya ya. Dia tak tahu bahwa banyak yang saya tak tahu tidak diupload. Tapi begitu pulang, itu kertas saya buka balik, saya baca lagi. Maka saya katakan, yang tidak bisa saya jawab di sini, saya akan bawa pulang. Nanti videonya akan kami kirimkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi kita tertuntut terus untuk membaca. Ketika kita pulang ke kampung, membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Sampai di kampung ceramah seolah-olah kita titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Ibu moderator yang tersinggung. Tapi ketika selesai ceramah ada seorang di kampung bertanya, Ustadz, kami tradisi di kampung ini, kalau ada orang meninggal, itu sholat yang tinggal dulu kami bayar pakai beras. Apa hukumnya? Sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan itu dengan cara yang singkat, mudah saja. Itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai itu masalah. Jamaah kalau udah kita bentak dia takut, lupa dia. Itu cara untuk menutupi kalau kita tidak tahu. Tapi saya bukan ustadz model itu.